Namaku Mawar, dan ini cerita yang tak pernah kuinginkan untuk ku kenang. Usia 21 tahun. Ketika semuanya mulai berubah. Aku tinggal bersama kakakku, Johnny, yang 5 tahun lebih tua. Kami hanya berdua, sejak papa dan mama memutuskan hidup mereka lebih baik tanpa satu sama lain. Tapi aku tidak setuju. Karena sejak perceraian itu, rumah kami tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah lagi. Meski begitu, aku tetap bersyukur. Johnny sangat baik. Ia yang mencari nafkah, masak untuk kami, bahkan selalu menyempatkan diri untuk menanyakan bagaimana hariku. Di mataku, dia sempurna. Kakak sekaligus pelindung yang tak tergantikan. Setiap pagi, Johnny membuatkan aku teh hangat. Kadang ada roti panggang, kadang hanya nasi dan telur goreng. Tapi aku selalu merasa hangat. Ia menjemputku jika aku keluar. Menyetrika bajuku. Memastikan aku makan. Ia melakukan semuanya tanpa diminta. Tetangga kami bilang, kamu beruntung punya kakak seperti Johnny. Dan aku akan tersenyum sambil menjawab, iya, aku tahu. Aku tak pernah membayangkan bahwa senyumku saat itu akan menjadi kenangan yang paling ingin kuhindari. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Hanya 2 kamar. Tapi sejak mama pergi, kamar satunya tak pernah dibuka lagi. Aku tidur di kasur busa yang kami beli bekas, tepat di samping kasur kakakku. Kami biasa tidur sambil menonton film lama dari flash disk. Kadang-kadang, ia tertidur sambil memegang tanganku. Aku tak pernah merasa takut. Karena aku pikir, ini semua normal. Aku tidak tahu bahwa rasa aman yang terlalu sempurna bisa jadi jebakan yang tak terlihat. Aku mulai merasa aneh ketika Johnny mulai menatapku lebih lama dari biasanya. Awalnya kupikir dia hanya khawatir. Tapi tatapannya bukan seperti dulu lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Malam itu, saat aku tertidur lebih cepat dari biasanya, aku terbangun karena sentuhan di rambutku. Johnny sedang duduk di tepi kasurku, membenarkan selimutku. Ia tersenyum tapi aku merasa tidak nyaman. Aku cuma pengen lihat kamu tidur, katanya. Aku diam. Hatiku entah kenapa berdebar lebih cepat. Beberapa hari setelahnya, ia sering masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Kadang hanya untuk memastikan aku belum tidur. Kadang membawa teh. Tapi suatu malam, ketika listrik mati karena hujan deras, ia masuk dan berbaring di sebelahku. Aku kedinginan, katanya. Aku terlalu takut untuk menolak. Aku tak tahu kenapa aku takut. Bukankah dia kakakku? Tapi malam itu, pelukannya tak seperti dulu. Ada sesuatu yang berubah. Tapi aku membiarkannya. Mungkin karena aku terlalu percaya. Mungkin karena aku terlalu takut untuk bertanya. Aku mulai mengunci pintu. Tapi Johnny hanya tertawa. Kamu marah, ya kan? Padahal aku cuma bercanda. Aku tersenyum. Tapi di dalam, aku mulai rapuh. Setiap kali ia mendekat, tubuhku menegang. Setiap kali ia memelukku, aku merasa seperti hanyut dalam lumpur yang tak bisa kuteriakkan. Aku mencoba pergi ke rumah teman, tapi aku tak punya banyak teman. Tak ada yang benar-benar dekat. Satu-satunya tempatku bergantung adalah dia. Dan itu yang membuatku merasa paling terjebak. Aku mencari kerja. Ke warung, ke minimarket, bahkan jadi penjaga konter pulsa. Tapi semuanya menolak. Katanya aku terlalu polos. Atau terlalu tidak berpengalaman. Aku mulai menjual baju bekas online. Tapi tak cukup. Kami terlilit utang kontrakan. Listrik kadang mati seminggu penuh. Aku mulai merasa bersalah karena menjadi beban. Dan rasa bersalah itu membawaku pada keputusan yang tak pernah ingin kuambil. Aku masih ingat malam itu. Lampu kamar mati karena listrik belum dibayar dan hanya cahaya remang dari gang kecil yang masuk lewat celah jendela. Suasana rumah sepi, hanya ada aku dan Johnny. Entah bagaimana, malam itu menjadi awal dari semuanya. Dia bilang dia lelah. Bilang ingin dipeluk. Aku diam. Aku selalu diam jika itu soal Johnny. Sejak kecil, aku menganggap dia pelindungku, panutanku, orang yang menggantikan sosok ayah setelah orang tua kami bercerai dan masing-masing sibuk dengan hidup barunya. Tapi malam itu, Johnny bukan pelindung. Dia adalah orang pertama yang membuatku merasa kotor.
Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semuanya. Yang aku tahu, setelah malam itu, aku lebih sering menangis di kamar mandi, lebih sering bicara dengan diriku sendiri di depan cermin, dan lebih sering merasa kosong. Aku tidak bisa marah padanya. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya, karena setiap kali aku melihat wajah Johnny, aku hanya melihat versiku yang dulu, versi mawar yang lugu dan percaya bahwa keluarga akan selalu jadi tempat paling aman. Tapi ternyata tidak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku sadar tubuhku mulai berubah. Aku mencoba menolak kenyataan. Aku berharap ini hanya stres, atau mungkin maagku kambuh lagi. Tapi ketika menstruasiku tak datang selama 2 bulan, aku tahu semuanya telah berubah. Aku takut. Aku tidak bisa bilang ke siapa-siapa. Dan aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Tanpa pendidikan tinggi, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa siapapun yang bisa kupercaya, aku membuat keputusan paling buruk dalam hidupku. Aku menjadi seorang PSK. Awalnya aku hanya menemani laki-laki kesepian minum kopi. Lalu mulai berlanjut ke permintaan-permintaan yang lebih. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan. Mungkin karena aku merasa sudah hancur sejak malam itu, jadi aku pikir, apalagi yang perlu kujaga. Tiap malam aku pulang dengan tubuh letih dan hati kosong. Tapi anehnya, Johnny tidak protes. Dia hanya diam. Seolah semuanya wajar. Seolah semua ini bagian dari hidup yang harus kami jalani. Padahal, di balik semua itu, aku sedang membawa anaknya. Pagi itu aku merasa mual. Bukan karena makanan basi atau masuk angin. Ini berbeda. Aku mencoba menyiram wajahku dengan air dingin, tapi rasa ingin muntah itu tidak pergi. Aku terduduk di kamar mandi, menggenggam ujung wastafel yang retak, dan tubuhku gemetar. Bukan karena sakit, tapi karena ketakutan yang kembali datang seperti gelombang pasang, menerjang semua pertahanan yang sudah susah payah kubangun. Aku tahu ini bukan sekadar mual biasa. Tubuhku sedang memberi tanda. Ada sesuatu yang tumbuh di dalamku. Dan aku tahu siapa ayahnya. Aku melirik cermin kecil di tembok kamar mandi yang sudah kusam. Wajahku terlihat lebih tirus, mata sayu, dan kulitku pucat. Tapi pandangan itu tetap tajam, menyayat. Pandangan mawar kepada dirinya sendiri. Pandangan yang bertanya, apa kau benar-benar mau melanjutkan ini? Aku belum bisa menjawabnya. Yang jelas, tubuhku sudah memberi peringatan. Sekarang, terserah aku mau melawan atau menyerah. Dan akhirnya, aku memilih menyembunyikannya. Bukan karena aku tidak tahu ini salah. Tapi karena aku sudah terlalu tenggelam dalam rasa malu, terlalu takut pada penolakan, dan terlalu remuk untuk bisa menjelaskan semuanya, bahkan pada diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan lambat, tapi rasa mual itu semakin sering datang, seolah tubuhku ingin berteriak, tapi suaranya terperangkap di dalam rahimku. Aku tetap bekerja. Aku tetap bertemu dengan laki-laki yang tak pernah peduli padaku, tak pernah tahu siapa namaku sebenarnya. Aku tersenyum pada mereka, bahkan ketika perutku mulai mengeras, bahkan ketika kakiku mulai lelah menopang beban yang bukan hanya tubuhku, tapi juga rasa bersalah yang tak henti-hentinya tumbuh. Johnny? Dia tetap Johnny. Diam, tak bertanya, tak juga menyelidik. Tapi sorot matanya kadang berubah, seperti tahu tapi memilih pura-pura tak tahu. Atau mungkin dia juga takut, seperti aku. Setiap malam aku menatap langit-langit kamar kontrakan kami yang lembab, membisikkan doa tanpa suara kepada Tuhan yang entah masih mendengar atau tidak. Aku berharap janin ini tidak tumbuh. Aku berharap semuanya adalah mimpi. Tapi perutku semakin menonjol, dan aku tidak bisa membohongi bayangan di cermin. Di sana, aku melihat seorang wanita muda, usianya baru 21 tahun, tapi wajahnya seperti wanita yang hidup dari luka, dari dosa dan dari cinta yang tak pernah seharusnya ada. Aku tidak pernah memeriksakan diri ke bidan, bahkan tidak tahu pasti berapa usia kandunganku. Aku hanya tahu, semua ini akan mencapai akhir. Atau awal dari akhir yang sebenarnya. Dan malam itu saat hujan turun perlahan di luar jendela, dan Johnny tertidur dengan punggung menghadapku, aku duduk di ujung ranjang, memeluk perutku sendiri. Maaf, Nak. Bisikku, pelan, seperti suara angin yang takut terdengar, kau tak pernah meminta dilahirkan dari 2 manusia yang salah. Aku menutup mataku. Karena aku tahu waktu terus berjalan.
Dan yang akan datang bukan hanya rahasia yang harus kubuka, tapi kenyataan yang mungkin tak akan bisa kutanggung seumur hidupku. Dan saat rahimku mulai berkontraksi di usia kehamilan yang terlalu cepat, dan semua yang kusembunyikan tak bisa lagi dibendung, aku tahu. Akhir kata, beberapa rahasia tak bisa selamanya disembunyikan. Sebab tubuh, waktu, dan hati, mereka punya caranya sendiri untuk bicara, bahkan ketika kita terlalu takut untuk mengakuinya. Kalau kamu ikut merasakan luka yang kurasakan, jangan lupa untuk klik like sebagai bentuk dukunganmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena kisah ini belum selesai. Episode selanjutnya akan membuka luka yang lebih dalam dan rahasia yang lebih gelap. Aku butuh kamu untuk tetap ada di sini, sampai akhir kisahku. Sampai jumpa di episode selanjutnya.